Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Thomasine Ominasi, kelas A semester 3. Di sini saya akan mereview buku ke-6 dari teori sosiologi modern. Eksperimen dalam epistemologi. Pergeseran teoritis Bourdieu dari pendekatan berdasarkan model analisis yang dibangun dari aturan budaya yang seharusnya mengatur perilaku hingga penekanan pada generasi dan pengejaran oleh aktor strategi adalah bagian dari intelektual dan politiknya menjauhi strukturalisme. Itu juga merupakan tanggapan atas pengalamannya melakukan penelitian etnografi pertama di Aljazair dan kemudian Prancis. Namun, sifat etnografis dari pengalaman penelitiannya, kerja lapangan sebagai kehidupan yang transformatif, peristiwa penting dalam hal lain. Keterlibatannya sebagai peneliti sosial dengan dunia sosial yang dia kenal sebenarnya lebih dari sekedar akrab, karena dalam setiap kasus, dia dalam beberapa hal adalah anggota yang sah, memicu pemikiran refleksif, mengarah pada kritik epistemologisnya terhadap sosiologi dan antropologi. Epistemologi seringkali tampak menyimpan teror yang khas bagi siswa. Ini mungkin karena cara kata tersebut digunakan dalam teks ilmu sosial seringkali tanpa definisi atau penjelasan dan densitas yang jauh dari teks-teks yang menyebut dirinya sendiri epistemologis. Faktanya, pada dasarnya epistemologi tidak terlalu kompleks atau dipisahkan dari masalah duniawi kehidupan sehari-hari. Epistemologi adalah wacana tentang sifat dan status pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang melibatkan tidak sulit untuk dipahami, walaupun mungkin terbukti sangat sulit untuk dijawab. Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin mengatakan bahwa saya tahu apa status atau otoritas saya? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini praktis, berkaitan dengan metode dan filosofis atau teoritis mereka, membantu dasar metodologi wacana tentang metode. Meskipun mereka sering dibedakan secara tajam, praktis dan filosofis tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang terpisah, dan seseorang juga tidak boleh diprioritaskan di lainnya. Kembalinya asli. Lalu, bagaimana dengan eksperimen epistemologis Bourdieu? Apa yang dia coba lakukan? Dulu upaya untuk mengamati situasi sosial tertentu dari sudut analitis atau sosiologis, pandangan, dan juga untuk meneliti baik sikap ilmiah, situasi, dan efek mengadopsi sikap seperti itu pada pengetahuan sosiologis yang dihasilkan dari situasi. Jadi, langkah mundur pertama adalah dari situasi yang dimaksud. Ini adalah salah satu indera biasa di mana kita berbicara tentang objektivitas. Sementara langkah mundur kedua adalah dari tindakan pengamatan itu sendiri. Ini dalam kata-kata Bourdieu menghasilkan objektifikasi. Tindakan objektifikasi ini perlu karena tanpa melakukannya tidak mungkin untuk menghargai sifat sebagian besar laporan sosiologis dan antropologis kehidupan sosial. Dengan apa tepatnya dalam pandangan Bourdieu,
Sifat dari kisah-kisah ini, mereka disentuh pertama akun jorok, jauh atau jauh. Mereka lebih unggul sejauh mereka mengaku menawarkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka lebih tahu, pasti mereka mengklaim lebih berpengetahuan dan berwibawa daripada interpretasi asli. Mereka mengadopsi postur teoritis ke dunia sosial yang bersangkutan. Tujuan mereka terletak secara ketat berbicara pengetahuan, kemudian dipisahkan dari pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan hal-hal sosiologi dimaksudkan untuk mengetahui. Akun resmi. Saya telah menyebutkan argumen Bourdieu bahwa strategi penelitian yang terdiri dari sebagian besar memperoleh dari informan, rekening, dan untuk perilaku mereka akan menghasilkan gambaran yang menyesatkan tentang kehidupan sosial. Dari dan untuk itu penting akun asli di pertanyaan cenderung menggambarkan keadaan yang seharusnya terjadi karena sifat kesempatan mengilhami mereka untuk menjelaskan atau membenarkan perilaku mereka, selain atau bukannya menggambarkannya. Akun yang mereka hasilkan dengan demikian adalah akun resmi. Ilusi sinoptik. Ada berbagai macam perangkat kognitif, metafora, dan analogi adalah contoh yang baik yang kita gunakan untuk menyusun dan menghasilkan pengetahuan kita tentang dunia. Sinopsis adalah salah satunya yang paling umum dan penting. Penyederhanaan dan kondensasi kompleks informasi ke dalam rangka apapun yang terjadi. Ini adalah operasi yang umum untuk keduanya, wacana sehari-hari dan wacana ilmuwan sosial. Diskusi Bourdieu tentang ilusi sinoptik berasal dari ketidakpuasannya dengan strukturalisme dan sebagian besar berkaitan dengan 3 jenis akun atau presentasi di sinoptik tertentu: diagram, silsilah, dan kalender. Diagram yang ada dalam pikirannya adalah diagram yang dibangun oleh sosiolog atau antropolog. Siklus tahunan kegiatan wanita Kable atau varian rasa berjuis ke Ail di Perancis misalnya, di sini tujuannya adalah untuk membuat terlihat di ruang 2 dimensi hubungan logis antara fenomena sosial tertentu. Aktivitas preferensi yang diungkapkan kategori budaya atau apapun. Bourdieu menyarankan bahwa ada 4 masalah berbeda dengan mode representasi ini. Praktek, kebiasaan, dan lapangan. Papan utama dalam platform sosiologis Bourdieu adalah usahanya untuk melampaui pilihan wajib dan ritual antara subjektivisme dan objektivisme. Dalam menolak determinisme, penjelasan mekanistik kehidupan sosial, bagaimanapun ia tidak ingin jatuh ke dalam perangkat lain, seperti yang dia rasakan, melihat niat sadar dan disengaja sebagai penjelasan yang cukup tentang apa yang dilakukan orang. Praktek dan logikanya. Pendekatan terhadap teori praktik sosial dibedakan pertama-tama oleh serangkaian penekanan pada pembentukan pola statistik realitas sebagai dasar data, setelah mempermasalahkan apa yang orang katakan sebagai sesuatu selain dari sekedar refleksi dari apa yang terjadi di kepala mereka atau deskripsi yang valid tentang dunia sosial. Pada sifat praktik yang improvisasi dan strategis sebagai lawan dari melihat perilaku sebagaimana diatur oleh aturan
dan atas perlunya analisis diakronis yang menempatkan pasang surut kehidupan sosial dalam ruang dan waktu. Sekian dan terima kasih.